Yamahang vadami tang vadeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang baripunang. Amanante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Abrahmacharya weramani sikapadang samadhiyami. Abrahmacharya weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami.
Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacca kita wadita wisukadasana malaganda wilepana darana mandana wibusanathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nacca kita wadita wisukadasana malaganda wilepana darana mandana wibusanathana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca sayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Uccasayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ikmani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena niputing yanti tasma silang wisudayi. Bante Sadhu Sadhu Sadhu. Halaman 63. Hamdalayang Dhammatesana Radana Karomase Rama Calongkan Dipati Sahampati Kanan jari anak Bimarang ayat jannah Sami dasaka Paraja kajatika Desetudama Anukam Bimang Panjang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oh para bhikkhu, ajarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, bermanfaat pada akhirnya, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, malam hari ini, malam terakhir saya ngisi SPD tahun 2025 di Wihara Bodhidharma. Tetapi ya tentu nanti ada waktu juga datang lagi. SPD jatahnya Wihara Bodhidharma 2 malam. Setelah ini bagaimana? Saya akan melanjutkan perjuangan.
melanjutkan perjalanan juga, karena meninggalkan tempat tinggal sudah 12 hari. Saya sudah dengar orang-orang pada berkeluh kesah, nantinya pergi lama. Kok kami ditinggalkan? Para biku itu tidak berbeda dengan perumah tangga. Kalau perumah tangga pergi karena tugas, pulang karena beras. Para bante, para biku pergi karena tugas, pulang juga karena tugas. Tugas pembinaan, tugas pengabdian, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, dalam pembinaan itu tentu lika-liku kehidupan, banyak cerita, banyak drama juga. Kalau ketemu yang baik-baik ya syukur, ketemu yang kurang waras ya tobat-tobat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu walaupun saya tidak bisa membaca pikiran Bapak Ibu, saudara-saudari menyukai keindahan. Sekarang ini wihara di daerah-daerah sudah bagus. Seperti wihara Bodhidharma ini juga berbenah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Saya waktu datang awal pertama kali tidak seperti ini, saudara-saudari. Sekarang berubah ke arah yang lebih baik. Dulu kan tidak ini toh keramiknya, ya granitnya tidak seperti ini, pecah-pecah begitu. Buddha rupangnya juga sekarang pantes, bersih, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dulu sampai rupanya itu, aduh ini kurang kasih sayang. Sekarang penuh dengan kasih sayang dan kelihatan anggun, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini juga relungnya juga bagus. Saya mikir-mikir kapan saya punya seperti ini. Kalau 100 tahun lagi saya tidak bisa bikin relung yang begini, saya lebih baik meninggal, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mengapa? Tahu kenapa harus meninggal kalau 100 tahun lagi? Sudah waktunya. Kalau tidak meninggal masih hidup, nanti yang diajak cerita itu sudah berbeda. Kalau saya cerita misalnya, oh iPhone 15 ini atau iPhone 16 Pro Max yang sekarang bagus nak, zaman itu. Nanti umatnya, Bante modelnya seperti apa? Sekarang sudah tidak ada Bante. Menjadi barang antik. Nah, adanya di museum. Hal-hal yang indah dihargai. Hal-hal baik dihargai. Hal-hal yang buruk dihindari. Kalau kita cari apa-apa tentu berusaha mencari yang baik. Cari istri baik, cari suami cakep toh ya. Atau ada yang dulu waktu cari suami ya, waktu pacaran, wah ya jelek-jelek aja enggak apa-apa Bante, yang penting rezeki, dapat rezeki. Kan paling tidak itu paling cakep di antara yang lain menurut Anda, begitu toh? Benar tidak? Benar toh? Cari guru ya guru yang baik, cari idola yang baik. Bikin Buddha rupang yang baik, tidak asal-asalan. Termasuk wihara ini juga berubah menjadi lebih baik. AC-nya baru menjadi baik, kamar mandinya juga diperbarui. Saya tidak tahu yang bawah seperti apa, tapi yang atas tempatnya para biku baik juga. Selain kamar mandi, ranjangnya berubah, saudara-saudari. Bante kok perhatian? Ya perhatian. Saya kalau datang ke satu wihara itu pasti ngecek satu-satu. Termasuk saya juga apal umat-umatnya itu. Seperti ada yang biasa kalau dana makan, selesai dana makan duduknya itu selalu bersandar di situ. Itu ada begitu, saudara-saudari. Ada toh?
Karena apa? Saya juga bersahabat di dunia maya dan bersahabat di dunia nyata. Dan selalu kalau di foto itu kalau diupload ke media sosial, selalu duduknya di situ. Ada bapak-bapak yang duduknya selalu di sana. Kalau ketemu Bante selalu begini. Nah, ada yang itu ada. Itu artinya apa? Memperhatikan perubahan. Memperhatikan perubahan ke arah yang lebih baik. Oh, ini ada perubahan apa ya? Saya sudah setahun tidak datang. Ada perubahan apa? Saya kan sudah setahun tahun tidak kesini. Benar tidak? Lah kan tahun kemarin, toh ini sudah tahunnya berubah. Tahunnya sudah berubah. Berdasarkan hal inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, ya kita ya menghargai keindahan. Bapak Ibu, saudara-saudari pernah lihat barang-barang yang indah, lukisan yang indah, lukisan yang bagus, yang harganya mahal? Pernah lihat? Harga yang paling mahal berapa lukisan? Berapa? Bukan M lagi, lukisan Mona Lisa tidak M lagi. Tapi kalau Cik Lisa itu foto ya, bukan lukisan ya, ada orangnya. Tapi saat ini orangnya baru di Jakarta. Percaya tidak kalau Cik Lisa sekarang di Jakarta? Kalau tidak percaya silahkan telepon. Kok Bante tahu? Bante bukan maha tahu, tetapi kemarin saya sempat telepon, tanya kabar ada di mana. Oh, ini Bante saya ada di Jakarta gitu. Dan lebih menguatkan lagi, suaminya juga menyampaikan ada di Jakarta Bante, anak-anak di Jakarta. Hari Minggu baru pulang. Nah itu. Jadi selamat saya ya, tapi bukan Pak Selamat, itu berarti saya ngerti. Ada lukisan yang dibuat Bapak Ibu saudara-saudari yang gampang hilang, dalam waktu yang singkat hilang, dalam waktu singkat dilupakan. Kalau kita melukis di air, kalau di pasir masih agak lama. Coba kalau melukis di air, berapa lama bertahan? Langsung hilang. Selain di air, di mana lagi yang cepat hilang? Di udara. Ada satu ungkapan yang pernah saya lihat, ada tulisan yang baik kalau kita ke tempat wisata. Saya melihat itu pertama kali, lihat tulisan itu menjadi inspirasi itu di Jogja. Di gua, ada gua di Kulon Progo. Itu tulisannya apa? Jangan meninggalkan apapun di sini kecuali meninggalkan jejak. Jangan membunuh apapun kecuali membunuh waktu. Jangan membawa apapun selain membawa kenangan. Artinya apa? Di satu tempat kita datang, jangan merugikan, jangan merusak, jangan mengganggu, jangan membuat coretan-coretan yang tidak karu-karuan. Wah, kalau mau melukis, melukislah di air. Nah, di sungai itu bikin lukisan atau di udara kan cepat hilang, saudara-saudara. Ada lukisan yang bertahan agak lama dibandingkan melukis di air. Di mana itu? Nah, di pasir. Pinter. Muridnya siapa? Muridnya siapa Bapak Ibu saudara-saudari? Kok pinter? Saya tidak bangga kalau Anda mengatakan itu murid saya. Karena apa? Kalau mengatakan Anda bangga dengan saya, mengidolakan saya, muridnya Bante Pia, kalau suatu saat saya tidak ada, orang yang mengidolakan itu belum tentu mau datang ke wihara. Orang biasanya mengidolakan itu mencari-cari. Begitu tidak ada, kecewa, putus cinta. Nah, itu benar kan? Kalau ditanya muridnya siapa? Muridnya Sang Buddha lebih baik daripada murid saya. Nanti kalau lihat saya salah, kurang ini, ternyata ceramahnya tidak sesuai harapan, tingkah lakunya tidak sesuai dan lain sebagainya. Waduh, salah guru ini, salah pilih. Ada lukisan yang bertahan agak lama. Kalau melukis di pasir, melukis di tanah.
Kalau kita bikin lukisan di pasir, di tanah, di mana lagi? Di makanan toh. Makanan kan sekarang ini kan ada yang dilukis toh. Dihias apa begitu. Itu bertahan dalam waktu yang ya lumayan daripada yang pertama. Oh, gambar gunung. Kalau dulu kita waktu kecil, waktu SD, ada pelajaran seni lukis ya, pelajaran kesenian, ada pelajaran seni lukis, ada gambarnya. Kalau gunung bagaimana? Hah? Saya pengen tahu gambar gunungnya bagaimana? Terus satu atau dua? Dua. Selain gunung apalagi? Ada apanya? Hah? Nah, mataharinya di tengah atau di pinggir? Nah, selain mataharinya di tengah, apalagi yang ada? Awannya terbuat dari apa? Dibikin dari apa warnanya? Selain itu ada apa lagi? Pohonnya pohon apa? Berarti kita beda, Pak. Rata-rata pohonnya itu bukan pohon cemara, tetapi pohon kelapa toh. Kelapanya begini toh, juga begitu toh. Ada kelapanya apa begitu. Selain itu mendung, burung, terus sawah. Sawah ada padinya ya. Padinya tulis gambarnya bagaimana? Oh, sama. Berarti kalaupun Bapak Ibu saudara-saudari itu lebih senior, kita tidak beda jauh. Zamannya modelnya seperti itu. Dan waktu itu sudah bagus, dapat nilai berapa gitu. Nanti pulang ditunjukkan kepada orang tua, dapat nilai bagus begini ya, tadi gambar begitu ya. Kalau masih SD pakai pensil warna. Kalau SMP cat air. Nah, kalau SMA ada enggak? Rasanya tidak ada. Itu bertahan lebih lama dibandingkan kita melukis di air, dibandingkan kita melukis di pasir, dibandingkan kita melukis di tanah. Tapi ada yang lebih lama lagi bertahan dalam waktu yang lama. Melukis di mana Bapak Ibu, saudara-saudari? Di mana? Di kanvas lebih lama lagi. Lukisan yang paling mahal biasanya apa? Kalau tidak pintar melukis, minta tolong kakak kelas melukiskan. Benar ya? Tolonglah bikinkan tugasnya, bikin apa begitu. Lukisan yang paling mahal adalah Salvator Mundi. Benar ya? Pernah dengar lukisan Salvator Mundi? Itu lukisan Yesus. Harganya lebih mahal daripada Mona Lisa. Lebih daripada 6 triliun. Yang punya ini apa? Pangeran Arab, Syekh Arab, ya. Kalau Mona Lisa ya mahal, ada di museum di Prancis sana. Indonesia juga punya seniman yang mendunia. Siapa yang terkenal? Siapa? Sebelum itu seniman pertama pelukis Indonesia yang diakui hebat karya-karyanya. Rata-rata lukisannya itu Indonesia Moi. Lukisan potret tentang keindahan, tentang ini apa, liarnya alam semesta. Raden Saleh. Kok Bante ingat? Saya ingat karena siang tadi saya baca, saudara-saudara. Jadi guru itu sesungguhnya adalah lebih pandai, lebih awal karena baca dulu. Raden Saleh itu lukisannya yang terkenal adalah penangkapan Pangeran Diponegoro.
Selain itu, pertarungan antara singa dan banteng. Ya. Kalau tidak percaya nanti lihat. Ya. Setelah eranya itu, eranya Raden Saleh, ada Basuki Abdullah. Ya. Selain itu ada Afandi, ada Joko Pekik dan lain sebagainya. Semakin ahli orang itu membuat lukisan, membuat karya seni, semakin mahal harganya. Semakin tidak mempunyai kemampuan, hasilnya tidak karu-karuan, cukup dijual kiloan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Apalagi kalau dibikinnya itu produk massal, tentu harganya lebih murah. Seniman-seniman awal itu harganya lebih murah karya-karyanya. Ada yang bertahan lebih lama lagi selain di kanvas. Di mana lukisannya? Melukis di batu, Bapak Ibu, saudara-saudari. Lukisan di batu itu kan lebih lama. Di Sulawesi ada gua namanya Leang-Leang. Itu ada lukisan prasejarah. Ada tapak tangan, lukisan tapak tangan. Ada juga selain tapak tangan adalah babi, hewan. Itu dihargai, sangat berharga sekali. Kalau di Jawa Tengah ada yang terkenal, lukisan yang terkenal, relief di candi-candi. Di Borobudur yang paling terkenal. Buddha Rupang terkenal itu, Borobudur juga terkenal. Selain Borobudur, Rupang Borobudur, Rupang mana? Candi Mendut. Candi Mendut itu rupangnya bagus, sangat bagus. Terkenal sekali itu, sangat terkenal. Nah, ini kita harus mengerti. Apakah membuat karya seni yang indah, yang menarik itu waktunya singkat? Tidak. Perlu waktu yang lama. Termasuk di dalamnya tidak hanya relief sesungguhnya. Membuat candi, bangunan seni itu tentu perlu waktu yang lama. Membuat candi selain candi Borobudur, candi Prambanan. Kalau di legendanya kan candi Prambanan itu dibuat dalam waktu sehari semalam. Roro Jonggrang minta kalau mau dinikahi oleh Bandung Bondowoso sehari semalam harus jadi. Kalau tidak jadi, tidak jadi candi. Itu menurut legenda. Tetapi apakah benar sehari semalam? Tidak. Kalau di filmnya kan ada film tau ya, Bandung Bondowoso, legenda candi Roro Jonggrang toh. Itu bagaimana? Bandung Bondowoso itu dikatakan sakti mandraguna. Nah, ingin menikahi Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang ini bapaknya dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Kalau bapaknya dibunuh, anaknya kira-kira kalau mau dinikahi kira-kira bagaimana? Enggak mau. Kalau mau berarti kebangetan, saudara-saudara. Berarti tidak tahu sejarah. Nah, untuk menolaknya bagaimana? Kalau ditolak mesti dibunuh. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana, saudara-saudari? Ya, bikin syarat yang susah. Minta dibuatkan 1000 candi dalam waktu sehari semalam. Kalau tidak bisa, ya pindah alamatlah, saudara. Nah, ceritanya Bandung Bondowoso bagaimana, saudara-saudara? Karena orang sakti punya kemampuan nyuruh makhluk-makhluk halus, jin-jin, raksasa dan lain sebagainya. Ternyata begitu dilihat, ini belum sampai mau pagi kok sudah mau jadi. Roro Jonggrang bikin ulah, ngajak gadis-gadis di Prambanan sana untuk numbuk padi. Nah, jin-jin itu kan katanya menurut yang punya cerita takut
Matahari kalau sudah pagi maka pada kabur, masih kurang 1. Nah, maka Bandung Bondowoso yang merasa itu dibohongi marah. Untuk melengkapi candi itu, patung itu, Roro Jonggrang dijadikan, ya, jadi untuk melengkapi itu. Itu artinya apa? Artinya sesungguhnya adalah untuk memperoleh tujuan, untuk mencapai tujuan perlu perjuangan. Yang pertama. Yang kedua, laki-laki harus berjuang. Yang ketiga, hati-hati dengan kaum wanita. Kenapa harus hati-hati dengan kaum wanita, Bante? Bukan bukan kalah perang, tapi apa? Wanita itu 1000 macam cara punya akal, punya aturan dia. Benar dong? Lebih pandai. Oh, ini begini. Cerita Sangkuriang kan juga begitu toh. Dayang Sumbi ya, musuh dengan Sangkuriang. Selain itu cerita terjadinya Gunung Bromo dan lain sebagainya. Nah, itu saja. Itu legenda. Nah, supaya apa? Orang-orang itu senang mendengarkan. Kalau dikatakan oh bangun seperti Borobudur itu lama gitu, orang tidak senang. Oh bikin Masjid Demak. Kalau Masjid Demak itu filmnya kan juga semalam juga toh. Sebenarnya sebelum Masjid Demak dibikin itu konon katanya mau bikin masjid itu di Jepara, di Desa Watu Aji, dekat desa tempat kelahiran saya itu. Tetapi pada saat itu katanya orang-orang tua dulu cerita bagaimana ada orang nanam itu apa? Jemur kapas lupa untuk diambil, maka gagal pembuatan itu masjid itu. Terus bagaimana Bante? Ada batu tatal namanya, batunya tipis-tipis di daerah Watu Aji sana. Kalau tidak percaya Anda bisa datang ke sana. Nanti kalau pengen tahu ajak saya ke sana sekalian saya ke Jepara. Ya seperti Candi Borobudur dibuat dalam waktu yang lama. Bertahan dalam waktu yang lama dengan susah payah, dengan teknologi yang ada pada saat itu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sesungguhnya kehidupan kita juga demikian. Ada orang-orang yang gampang dilupakan, yang gampang terlupakan. Karena apa? Karyanya tidak seberapa. Ada orang-orang yang karyanya, ya karena karyanya baik, menengah, dikenang dalam waktu yang menengah. Ada pula orang-orang tertentu, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dikenang sepanjang masa, sepanjang hidupnya, bahkan setelah tidak ada pun orang mengenang perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya. Yang dikenal dalam waktu yang singkat, ya kurang ada kenangan istimewa, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau biasa-biasa saja, karya yang biasa-biasa saja gampang dilupakan. Karya yang biasa-biasa saja gampang dilupakan. Misalnya tren baju. Tren baju itu kan paling cepat sekali toh. Sangat cepat toh ya. Tren baju yang paling cepat berubah adalah tren bajunya kaum wanita. Tren bajunya kaum wanita kan dulu itu ada yang ada jendelanya di sini. Ada baju atau kaos yang ada jendelanya di sini. Benar ya? Ada yang di sini 2 begitu kiri kanan. Ada setelah itu trennya segini. Ada tren pada waktu-waktu itu saya perhatikan waktu itu bagaimana ada yang celana sobek-sobek. Ternyata celana sobek-sobek itu harganya lebih mahal daripada celana yang utuh. Saya pernah lihat celana sobek-sobek itu, jin yang sobek-sobek itu, harganya 500.000 atau berapa. Tetapi celana yang utuh 200.000, 250.000. Benar. Berarti orang senang yang ini ada enggak umat-umat yang senang pakai begitu? Ada juga. Pada satu saat tertentu tren pusarnya kelihatan. Untung umat Buddha di sini tidak pakai. Dulu
awal-awal saya jadi biku, saya menjadi kapia di wihara itu tahun 2000-an itu orang datang ke wihara itu ya, kalau duduk pusatnya kelihatan, kalau namaskara ininya kelihatan. Itu ngomong sama bantenya bagaimana? Bante, bagus tidak bante ini? Bagus apa saudara-saudari? Bagus apa? Tidak bagus lah. Kalau saya katakan ini umat ke wihara pakai pakaian kainnya kurang. Ada pada saat ini sedang ngetren. Kalau dulu orang pakai, maaf saja, pakai jilbab itu agak aneh zamannya Pak Harto. Sekarang ini entah begini atau tidak, gitu, entah puasa atau tidak, rata-rata pakai jilbab. Seolah-olah kalau sudah pakai itu sudah hebat. Sampai saya, saudara-saudari, maaf, saudara saya itu muslim banyak. Itu saya penasaran, dia itu rambutnya sudah putih atau masih hitam. Pada saat datang ke wihara saya katakan, kamu itu rambutnya bagaimana toh? Nah, itu karena keponaan. Ya biasalah Bante. Saya pengen ngerti. Karena selama itu kan, selama kalau video call atau apa ketemu kan pakai ditutupi. Tidak pernah kelihatan rambutnya begitu. Begitu dibuka saya ketawa. Kenapa? Usia lebih muda daripada saya, rambutnya lebih putih banyak daripada saya. Oh, kamu rambutnya putih. Iya Bante, sudah tua. Ngomongnya katanya dia sudah tua, padahal beda usia dengan saya 10 tahun lebih. Saya katakan, kenapa rambutmu putih cepat? Wah, sudah tua Bante. Salah, karena kamu pengen nyaingi saya, tidak punya kemampuan, jadi keberangas putih. Diam aja saudara. Ya, keindahan Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang bertahan lama, ada yang bertahan dalam waktu yang menengah, ada bertahan yang tidak lama. Tren pakaian begitu. Hal buruk juga begitu juga. Ada yang sebentar diingat, ada yang agak lama diingat, ada yang sangat lama masih diingat. Dalam itu buku 100 tokoh ini berpengaruh di dunia, itu ada yang karena kejahatannya orang diingat juga. Yang diingat karena kejahatannya. Siapa itu? Hitler. Di Indonesia ada jagal yang diingat lama sekali, sangat lama. Di buku-buku sejarah, saya tidak tahu sekarang masih ada sejarah perjuangan bangsa atau tidak. Pelajaran sejarah ada pada tahun ya awal-awal kemerdekaan, rakyat Indonesia itu dibantai 40.000 orang. Siapa yang membunuh? Hah? Siapa? Anda kurang beruntung. Wong awal-awal kemerdekaan kok PKI, Pak Kapten Raymond Westerling. Pembunuhan di Sulawesi Selatan, 40.000 orang terbunuh. Itu diingat sejarah kelam. Di Rawagede juga pembunuhan. Di Pekalongan ada tidak? Saya kurang paham. Tapi di tempat-tempat lain seperti itu. Setelah kejadian itu tahun 65, pokoknya orang tidak senang dikatakan itu komunis, habis saudara-saudari. Saya masih ketemu orang yang dituduh komunis, bertahun-tahun dihukum. Itu cerita, Bante, saya dulu Bante waktu PKI itu saya itu tidak ngerti apa-apa. Ya ikut-ikutan ada itu apa? Ada Pak W ikut, ada apa ikut gitu aja Bante. Ditangkep Bante. Kalau cuma ditangkep masih mending. Saya kuliahnya sampai Pulau Buru. Saya pikir hebat banget Bapak tua ini. Bapak tua ini kok kuliah di Pulau Buru sampai Maluku. Saya sebut sekarang Mbah kakek gitu ya. Nah di Pulau Buru bagaimana Mbah? Walah Bante, sengsara hidup kami. Bahkan waktu diintrogasi itu tidak layaknya manusia integrasinya. Katanya dipukul dengan bambu yang potongan bambu itu, bongkotan bambu. Nah teriak Mbah, ya teriak Bante, waduh,
Ada yang teriak juga. Sampai sekarang malah beliaunya masih hidup sehat baik. Tetapi yang bunuh itu, yang fitnah, yang gosipkan itu pada mati. Ada orang punya makanan karena dia katakan, ormas lain mengatakan itu PKI, PKI. Apa yang terjadi saudara-saudari? Nasinya itu ditendang. Orang yang nendang itu setelah itu malah dia tidak kuat makan. Maksudnya ya dia jadi orang miskin. Rumah itu, sokonya itu, pilarnya itu mau dirobohkan. Pakai apa? Pakai sabit, pakai ini apa? Kampak itu. Ternyata apa? Orang itu yang dituduh begitu itu punya kesaktian. Yang cerita juga orang-orang Lasem yang sering saya ketemu itu apa? Wah, di kampak itu Bante, tidak mempan Bante. Bukan hanya tidak mempan, malah keluar apinya Bante. Itu kejahatan kemanusiaan. Dikenang, tapi tidak baik. Ada yang dikenang karena hal-hal yang baik. Contohnya, kalau di wilayah sini, umat Buddha di wilayah Tegal, Cirebon, Pekalongan, Slawi, Jawa Tengah, walaupun beliau sudah tidak ada, pasti mengenal yang namanya Bante Kema Sarano Mahatera. Benar tak? Bante Kema itu kalau saya dengar ceritanya umat-umat itu, oh Bante Kema itu dulu kalau pembinaan itu Bante naik bis, nanti mampir Pekalongan, mampir di Tegal, mampir di mana-mana, pembinaan begitu. Sudah sepuh beliaunya Bante. Iya. Selain itu, beliau bawa rantang makanan untuk ya bekal. Beliau kalau bayar, Bante bayar itu bis, kalau ditarik itu bawa amplop. Amplop ada dananya, nanti kondektornya suruh ambil secukupnya. Suatu saat diambil semua. Saya dengar cerita-cerita begitu. Ada yang walaupun sudah meninggal, orangnya sudah meninggal lama, masih dikenang karena hal-hal yang baik. Maka kemarin ya ada acara ya Patidana Bante Kema juga. Bante Kema itu Bante Panya yang ceramah. Saya tidak datang. Tidak datang karena tidak apa-apa, tetapi tidak datang karena badannya tidak mengizinkan untuk datang. Biku juga bisa sakit. Jangan berpikir biku tidak bisa sakit. Biku juga manusia. Kadang-kadang umat itu aneh. Bantenya kok bisa sakit? Lah yang makan sehari sekali, kadang 2 kali, kadang tidak makan. Gimana tidak sakit? Anda yang makan 2, 3, 4 kali sakit, apalagi bantenya. Itu aneh-aneh saja umat-umat itu. Ada selain Bante Kema, Bante Giri Ragito juga diingat, dikenang. Satu-satunya biku yang punya 2 stupa, 2 candi adalah Bante Kema. Kalau Bante Giri Ragito hanya 1. Bante Sudamo hanya 1 candi yang dibikin. Satu-satunya biku yang dimakamkan di Indonesia itu mendiang Bante Sudamo. Ada umat-umat yang tanya begini ke saya, Bante nanti kalau meninggal mau seperti Bante Sudamo atau gimana? Ini saya ngomong begini bukan berarti nanti sebentar lagi meninggal. Kalaupun meninggal ya tidak apa-apa. Itu bagaimana? Saya katakan kalau saya meninggal cepat aja dikremasi. Dibikinkan stupa Bante, bikinkan candi. Wah itu dewa-dewa ikut-ikut mendengarkan itu. Wah Biadiru ceritanya yang begitu. Kalau saya katakan dengan umat-umat, terserah umat yang hidup mau dibikinkan stupa ya silahkan, tidak juga ada apa-apa. Dilarung juga silahkan. Kalau tidak mau repot-repot dikremasi, setelah dikremasi untuk pupuk mangga atau pupuk pohon pete atau pohon ini alpukat. Itu ada gunanya juga, ada manfaatnya juga. Manfaatnya apa gunanya? Supaya kalau umat makan itu ingat saya. Lebih daripada itu supaya tidak aneh-aneh. Kalau diwihara kan begitu. Awas loh itu di situ ada abunya bantenya kan begitu toh. Ya. Kalau dibikinkan stupa, para bante yang meninggal dibikinkan stupa itu sebenarnya apa? Supaya umat mengingat jasanya. Lebih daripada itu, umat-umat yang mempunyai kedekatan emosional, bagaimana? Bisa berkeluh kesah.
Kalau enak lupa, tetapi kalau sedih biasanya berkeluh kesah. Bapak Ibu juga demikian toh? Kalau sedang susah, ma ini cucumu ma, oh ini begini. Kalau ke ini apa makam orang tua pas dengan kan ya minta doa. Kalau di Jawa itu ya orang-orang Jawa itu kalau mau punya hajat biasanya ya doa di makam leluhur, nanti minta doanya lah apa. Lah wong waktu hidup tidak dimintai doa, sudah meninggal bagaimana? Yang ngomong Pak Slamet loh ya. Nah, ada itu di Lasem itu ya orang kalau mau punya hajat datang ke Lasem ke wihara itu, Bante saya mau izin ya Bante. Iya, ada apa? Mau ke candi Bante mau doa. Oh orang itu mau punya hajat. Bukan hanya umat Buddha. Kadang-kadang ya tidak ke sana tapi Bante saya mau punya hajat, minta didoakan ya Bante. Iya, kalau doa gampang saja. Sampai karena supaya didoakan dia bawa makanan. Dia tahu juga waktunya makan siangnya Bante jam berapa, datang bawa makanan. Bante saya dana makan. Oh kok tumben orang ini bukan umat Buddha kok kasih. Ternyata setelah itu Bante saya mau punya hajat, minta didoakan ya Bante. Oh iya baik, saya bacakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa sudah selesai. Ada hal-hal baik yang membuat kita diingat, dikenang dalam waktu yang lama. Kalau perbuatan kita baik, tetapi ada juga yang kita itu gampang dilupakan kalau kita itu biasa-biasa saja. Maka ada lagunya Aldarisma Mendiang itu kan aku tak biasa. Kalau pengen dikenang, diingat, Anda harus punya karya yang luar biasa, karya yang dalam waktu yang lama diingat orang. Nah, sebagai umat Buddha bagaimana? Praktek hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Hal-hal yang baik bagaimana? Santun, bicaranya baik, tidak bikin sakit telinga. Itu diingat-ingat, Anda bijaksana, gampang menolong. Itu kan diingat-ingat toh ya. Oh si A itu loh ya baik, perhatian, bicaranya juga sopan, datang ke wihara juga tidak dengan tangan hampa. Ini kan umat-umat juga datang tidak dengan tangan hampa. Mario tadi saya lihat sudah bawa makanan. Bante baru turun, sore-sore malah ditawarin makan. Siapa namanya? Siapa? Nana. Nana itu ngerti Bante sore-sore tidak makan, malah ditawarin makan loh. Saya pasti ingat itu. Kalau di sini yang saya ingat itu, Nana sih baru kenal ya. Yang saya ingat lama itu siapa? Kembaran saya beda kelamin. Livia. Via itu ya saya kenal, ingat lama itu. Berapa tahun yang lalu ya, sudah 10 tahun lebih ya. Mungkin 15 tahun, hampir 15 tahun yang lalu. Itu saya ingat. Karena ke India bareng-bareng. Kalau ada orang tua saya katakan bagaimana? Oma umur berapa? 78 Bante. Oh seusia dengan saya. Terus saya, oh seusia bagaimana Bante? Mosok bener? Iya, beberapa tahun yang akan datang Oma. Ketemu Livia, saya tanya Livia, umur berapa Via? Kelas berapa? SD Bante kelas 6 ya, kelas 6 atau kelas 5 waktu itu ke India? Belum SMP. Ya, itu saya itu ini Bante. Ya. Loh kok katanya Bante tadi seusia sama, ini kok seusia saya, yang benar yang mana? Itu Livia. Via, benar ya? Lah kita kan sama-sama Pia toh ya. Sana Livia, sini Pia. Yang aneh-aneh itu umat-umat ngomong apa? Dia di toko Pia, ngomongnya apa? Bante, saya ini di toko oleh-oleh. Ini toko oleh-oleh Pia, Bante. Bante pesan Pia apa? Mau makan Pia apa? Lah saya tuh ya rada-rada begini. Ini mau ngeledek beneran atau mau ngasih? Mosok Pia makan Pia? Benar itu kejadian nyata. Waktu saya di Tegal, itu umat Jakarta mau ke Lasem, tapi dia ngerti saya ada di Tegal. Bante Pia mau makan Pia apa? Pesan Pia apa Bante? Aduh, Pia makan Pia ini. Nah kalau Via, saya ingat begitu. Selain itu apa? Marah-marah, karena Via itu sudah tidak tahan untuk menahan kencing. Karena di India waktu itu dingin sekali. Lah
Katanya, aduh pengen kencing nanti nak, nanti sebentar lagi. Lah sebentarnya macet, marah dia. Sebentar, ini sudah sakit loh ya. Ini ada rekamannya ya. Nah, nanti kalau sudah diedit, kirim ke Livia ya. Berarti Bantenya masih ingat ya. Nah, itu. Orang diingat karena jasanya, karena karya-karyanya. Seperti barang-barang zaman dulu juga dihargai karena apa? Mempunyai karya seni, mempunyai nilai seni. Contohnya kalau orang Jawa, orang Indonesia punya pusaka. Pusakanya orang Jawa apa? Keris. Selain keris apa? Tombak. Selain itu? Belangkon kok pusaka. Pak sampai aneh-aneh. Biasanya orang Jawa itu biasanya punyanya keris. Selain keris, tombak. Selain tombak, piandelnya yang lain? Hah? Piandel kok parang. Besi kuning Pak, godo besi kuning. Wesi aji. Selain itu, akik. Benar toh? Orang dulu kan begitu toh. Oh akik ini bisa ini, keris ini bisa begini. Termasuk misalnya benda-benda seni yang lain. Ya. Oh kalau pakai ini punya kewibawaan. Kalau punya keris ini disayangi. Misalnya keris Semar Mesem. Ya. Ini kalau soal keris nanti tanya sama bapaknya Kumkum ya. Itu ahlinya itu ya. Ya. Kalau misalnya tombak, oh tombak ini seperti ini. Kalau dulu kan ada ini apa? Ada sandiwara radio tuh. Tombaknya Rakuti namanya apa? Tombak pusakanya Rakuti. Salah satu dari 9 Dharma Putra Majapahit. Lupa atau tidak ngerti? Kan Bapak generasi lama. Tahun 90-an kan Tutur Tinular, terus Mahkota Mayangkara dan lain sebagainya toh. Sandiwaranya itu Arya Kamandanu itu ya. Mesin, nah, tombaknya Rakuti itu adalah tombak Padmayoni. Kalau tidak percaya nanti tanya Mbak Google. Itu dihargai bukan hanya karena ada isinya, ada kodamnya, tetapi karena dibuat dengan tapa brata. Selain itu dibuat dengan indah, menarik. Orang zaman dulu belum, teknologi belum canggih seperti saat ini. Orang bikin pamor itu, tapi saya bukan ahli keris. Itu bagaimana? Katanya bikin keris itu dari besi yang panas begitu cuma digini-ginikan aja. Coba kalau sekarang suruh bikin keris begitu. Bisa tidak karu-karuan. Itu karena apa? Karena ada nilai seninya. Nah orang itu dihargai karena hal-hal baiknya. Hal-hal baik yang dilakukan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari itu baik, dalam waktu yang singkat baik, setelah itu tidak baik, Anda diingat dalam waktu yang singkat baiknya. Kalau Anda berbuat tidak baik, ya Anda diingat tidak baiknya. Oh, bikin heboh apa? Nanti diingat. Nah, artis-artis sekarang itu bikin yang aneh-aneh. Nanti diingat-ingat. Tapi sebentar juga karyanya itu hilang. Berbeda dengan seniman-seniman zaman dulu, penyanyi-penyanyi zaman dulu, pencipta lagu zaman dulu itu karyanya abadi. Contohnya karyanya yang abadi, seniman yang hidup sampai 7 presiden, pergantian 7 presiden siapa? Titik Puspa. Itu lagunya bertahan dalam waktu yang lama. Karyanya Ismail Marzuki juga demikian. Nah kita ini kalau ingin dikenang dalam waktu yang lama harus bikin karya yang monumental, mempunyai perbuatan baik yang monumental. Contohnya tidak pernah marah, suka berbagi. Selain itu suka senyum, banyak membantu, banyak mendukung kemajuan Buddha Dhamma. Rajin ke wihara, pasti diingat. Kalau yang tidak pernah datang ke wihara bagaimana?
Begitu datang, orang umat Buddha itu ya aneh. Ada umat baru itu tidak ditanya. Dari mana? Perlu apa? Sudah lama beragama Buddha? Tidak, malah begini. Siapa itu ya? Siapa ya itu? Betul ya? Saya itu berangan-angan kalau ada umat Buddha datang atau biku yang datang itu disapa umat. Tapi rata-rata di berbagai daerah itu tidak begitu. Rata-rata apa? Datang-datang sendiri, biarkan saja. Pulang ya pulangmu. Nanti tidak pernah datang ke wihara, ya biarkan saja. Kalau saya di berbagai daerah, kalau saya sudah sering datang, umatnya tidak datang, pas SPD saya datangi. Ingat tahun kemarin bagaimana? Tahun kemarin bagaimana? Ingat tidak? Ada orang yang tinggalnya dekat wihara, tidak datang ke wihara. Lah iya, katanya bagaimana tidak datang dengan orang-orang, akhirnya akan keluar toh. Artinya itu diberi perhatian. Makanya tadi siang atau pagi tadi, siang ya, Jana tidak datang, saya gini kan, Jana nanti datang ya, nanti malam jam 7 kurang seperempat dengan istri dan anakmu. Orang-orang pada gak senyum-senyum. Ada apa ini senyum-senyum? Apa istrinya Jana tidak pernah diajak ke wihara? Lah ya kebangetan kamu itu. Kepalanya sudah seperti Bante, istrinya tidak diajak ke wihara. Diajak ya? Lah iya, jangan hanya tadi, besok-besok juga kalau ada Bante yang lain. Kalaupun belum mau mendengarkan dhamma tidak apa-apa, duduk di luar tidak apa-apa. Gitu loh, biar kenal. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah kalau lama-lama kan nanti bisa. Iyalah kamu ketuanya, masuk kamu tidak bisa ngajak gitu. Saya di mana-mana saya datang kok ke rumah umat yang tidak sering datang siapa ya datang aja lah. Sudah lama tidak datang ke wihara ya. Dan itu diingat umat, diingat. Saya tidak enak kalau bantenya tidak. Kalau bantenya datang saya tidak datang, tidak enak. Akhirnya datang juga. Awalnya terpaksa, awalnya dipaksa. Lama-lama kan merasa tidak nyaman, sering datang kan begitu ya. Ini PR untuk Jana ya. Ya. Kalau saya datang lagi kok sampai istrinya dan anaknya tidak diajak, kebangetan. Dan saya tahu anaknya 2. Anaknya itu dari atas, dari alam atas itu kedengaran, padahal anaknya di alam bawah. Saya tadi dengar siapa ini teriak ya. Oh Allah, ini tuh. Saya tanya umat, siapa? Anaknya Jana Bante. Oh iya. Coba kalau sering diajak ke sini, diajak meditasi, mungkin tidak ramai gitu loh. Tapi kalau di wihara anak itu ramai, ya wajar. Anak kecil ramai lari sana lari sini itu wajar. Yang kurang ajar itu kalau orang tuanya lari sana lari sini, teriak-teriak, itu yang kurang ajar. Nah, ini harus dimengerti. Yang aneh-aneh itu diingat-ingat. Oh itu anaknya Jana teriak-teriak. Terus anaknya Vera itu walaupun kecil ada Bante begini. Ini padahal Vera sudah saya kasih tahu supaya datang, ngomongnya iya. Ternyata tidak datang juga. Jadi biku ternyata dibohongi umat juga ya ini. Di PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu ini. Nah itu. Berbuat baik Bapak Ibu, saudara-saudari, lakukan hal yang baik, hal-hal yang berguna, bermanfaat. Supaya apa? Kita melukis lukisan yang indah bertahan dalam waktu yang lama. Meditasi, sering meditasi. Di sini sering meditasi? Ada acara meditasi? Meditasinya hari apa? Meditasi bersama? Sudah lama tidak ada. Kalau diadakan baik tidak? Tidak harus ada bantenya. Anda kan sudah banyak belajar kemana-mana. Nah, misalnya Cik Ayong nanti yang mimpin meditasi, baik juga. Nanti Cik Nining mimpin meditasi. Cik Nining biasa meditasi di mana-mana. Di sini mimpin meditasi bareng-bareng. Gitu loh. Puja baktinya hari apa? Kalau tidak ada SPD? Rabu malam, Kamis atau Rabu pagi? Rabu malam. Nah itu. Kalau ada Bante yang datang, minta untuk ngisi, begitu.
Jangan sampai wihara itu hanya dipakai pada saat hari Rabu saja. Tapi saya berharap wihara-wihara itu ya berkembang secara spiritual, energi spiritualnya maju berkembang, umatnya senang ke wihara. Jangan hanya kalau ada bantenya, jangan hanya pada hari Rabu saja. Setelah tidak ada bantenya, hari Rabu tidak ada yang datang. Di sini ada yang tinggal di sini di wihara? Bin? Tinggal di wihara atau tidak? Oh, kalau tidak ada di rumah. Iya. Ya, wihara itu akan ada auranya bagaimana kalau kita sering-sering melakukan kegiatan yang baik di wihara. Apakah berdana, apakah patik dana, apakah praktek moralitas, misalnya pas atasila, pada baca parita di sini, pada saat saya icapgo, kan begitu toh? Supaya wiharanya juga hidup. Oh, kepemimpinan Si Ayong ya. Sebenarnya Ayong atau Guatli toh? Eh? Guatli. Karena kalau memperkenalkan diri itu ditulis Ci Ayong. Tapi kalau di ini resminya kok hubungi Ibu Guatli. Nah ini saya juga bingung. Kalau yang tidak ngerti dikiranya Bu Ayong dengan Bu Guatli orang yang berbeda loh, saudara. Benar toh? Oh ini pas kepemimpinan, kepengurusan, ketuanya siapa, seperti ini ada kegiatan seperti ini, seperti itu, ada ini apa? Pada saat Katina pada kepengurusan Ciayong ngundang Bante Panya yang sudah berapa puluh tahun baru datang lagi ke Pekalongan, benar ya? Ya itu. Oh, ada ngundang Bante Utamo kan pernah datang juga tuh. Nah, Bante yang sering datang Bante siapa? Bante Sujano, ya benar, Bante Sujano harus sering datang. Kenapa? Beliau kepala wiharanya. Selain kepala wihara, beliau Padisanayaka. Kalau saya kan bukan Padisanayaka, bukan kepala wihara sini, datang kadang-kadang saja. Nah itu. Kita melakukan hal-hal yang baik di wihara, di mana saja, di masyarakat, dengan kebaikan itulah kita dikenang, dihargai. Termasuk membabarkan dhamma, pembabaran dhamma itu. Bapak Ibu saudara-saudari berlatih untuk ceramah, berlatih untuk bicara di depan umum. Jangan bergantung pada satu orang saja. Jangan hanya bergantung pada satu romo, dua romo dan lain sebagainya. Di sini ada berapa romonya? Cuma satu ya. Kira-kira kalau ditambah baik enggak? Kalau ditambah baik tidak? Jadi upacarika dulu, nanti setelah upacarika beberapa tahun jadi pandita muda. Pandita muda beberapa tahun naik tingkat jadi pandita madya. Setelah pandita madya nanti pandita penuh. Nanti kalau di Maghabudi itu ada mahapandita. Kalau memang punya jasa yang banyak. Wandani ada tidak? Ya, Wandani Patria tidak ada. Adanya umat wihara, ya, umat Buddha. Itu baik juga. Ada regenerasi. Saya sih berharap seperti Romo Munarso itu bertahan dalam waktu yang lama, tetapi kan usia itu kita tidak tahu. Kalau kita hanya bangga, oh ada Romo Munarso, oh ada Bante yang sering datang ke sini. Kalau putra daerah tidak ada yang mau jadi Bante, bagaimana? Agak susah Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau pengen sering ada Bante di sini, ada dari sini yang mau jadi Bante. Ya. Siapa yang belum nikah? Vin? Siapa nama lengkapnya? Calvin. Ya. Belum nikah toh? Jadi samanera saja ya, jadi biku ya. Nah itu. Saya itu pengen ya, Pekalongan itu ada yang mau jadi samanera, jadi biku gitu loh. Yang belum punya istri deh. Kalau punya istri ya bisa dimarahi saya. Ada yang mau jadi atasilani ya, gitu ya, Cidesi ya. Nggak senang ngundang, nggak senang diundang. Lah itu harus ngerti. Lakukan hal-hal yang baik. Ya biar apa?
Ya, warta dhamma ini sampai di mana-mana. Ajarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, bermanfaat pada akhirnya setelah kita praktek. Karena dhamma itu ada pariyati, pati-pati, dan pati-weda. Teorinya indah, prakteknya indah, hasilnya juga indah, bermanfaat. Kalau ada acara, ngisi acara di umum, Anda bisa ceramah, bisa apa. Jangan, wah bolak-balik panggil Pak Munarso, bolak-balik Pak Munarso. Begitu tidak ada Pak Munarso pergi, cari siapa ya, panggil siapa ya ini ya. Wah Bante Sujarno udah bisa, ini siapa ya, ada keperluan ini, Bante siapa ya. Nah kalau di sini ada Bantenya kan lebih gampang, lebih mudah, begitu toh? Jelas ya? Termasuk di dalamnya adalah mimpin puja bakti. Siapa yang belum pernah mimpin puja bakti? Coba tunjuk jari. Oh, berarti pernah semua. Mario sudah pernah mimpin? Loh, tadi ditanya yang belum pernah siapa, kamu diam saja. Ditanya kedua kali, baru ngomong belum pernah. Tadi Bante kasih 8 sila loh. Nah sila keempat itu tidak boleh berbohong. Lah, kamu ngapusi Bantenya ini loh. Kita praktek yang baik-baik dalam lingkup kehidupan ini, kita mengumpulkan rangkaian bunga, merangkai rangkaian bunga yang indah, yang menarik, dan berbau harum. Demikian juga dalam hidup ini, membuat hidup kita itu indah, harum, baik dengan perbuatan yang baik. Kalau kita baik, sampai alam surga itu, keharuman kita, kebaikan kita itu menyebar sampai alam surga. Tetapi kalau kita tidak baik, jarak ribuan kilo katanya baunya busuk. Para dewa tidak mau datang. Nah, itu. Mimpin meditasi ya Mario ya. Mimpin itu apa? Puja bakti ya. Bisa toh? Bisa tidak? Kalau tidak bisa nanti ikut saya, ikut ngantar saya pulang ke Lasem. Saya ajari sepanjang jalan kalau saya belum tidur. Termasuk mau jadi pengurus wihara. Ya. Kalau sekarang ini ketuanya Ci Ayong, nanti siapa. Kan tidak mungkin Ci Ayong terus-terusan. Tapi ingat saya ngomong begini bukan ngajak kudeta umat-umat. Nanti dikira saya kudeta dengan Ci Ayong. Wah, Bante sentimen. Wong saya itu masih seneng jadi pengurus, jadi ketua. Kok suruh ganti? Enggak loh ya. Karena apa? Pemimpin yang hebat itu, guru yang hebat itu ada regenerasi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ada regenerasi. Kalau kita punya kemampuan, kita harus menurunkan kemampuan itu kepada generasi selanjutnya. Kalau kita punya kemampuan seperti apa? Turunkan. Jangan, wah nanti kalau orang sana pinter, Bante yang lain pinter, saya punya saingan. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah kalau semakin banyak yang pandai, semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang jadi pengurus, yang mau jadi pengurus bagaimana? Tugas kita ringan. Saya pun demikian. Berusaha cari generasi penerus yang kira-kira kuat untuk bersama dengan saya melanjutkan setelah saya nanti tidak ada, tapi belum ketemu. Tapi saya tetap cari-cari, ngajari orang-orang juga supaya tidak ada interval yang lama, tidak ada jeda waktu yang lama. Itu loh. Nah, kalau kita hebat sendiri, tidak regenerasi nanti seperti Majapahit pada saat ada Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk hebat. Setelah itu karena tidak ada regenerasi, habis. Nah, umat Buddha itu saya harapkan juga muncul generasi-generasi muda yang pandai-pandai, yang cerdas, yang perhatian dengan Buddha Dhamma, yang mau ceramah dan lain sebagainya. Jangan hanya senang mimpin puja bakti, tetapi sekali-sekali ceramah, syukur-syukur sering, kan begitu toh? Kalau tidak ada Bantenya, yang ceramah siapa? Kalau tidak ada Pak Munarso dan tidak ada Bante, Pak Setiadi. Selain itu, oh ya, ini bisa tuh ya, ciknya bisa tuh. Dicoba saja. Awalnya mungkin ini apa grogi. Saya awal dulu ceramah ya,
mau ceramah, jangankan ceramah, kasih sila waktu samanera itu saya lupa. Jadi samanera baru sebulan selesai meditasi sama Bante Joti itu diginikan, samanera Piadiro ya Bante, nanti ceramah ya, ngisi di sana ya, kasih sila itu saya lupa. Ini apa ya? Karena biasanya umat awam minta sila, begitu minta itu dimintai sila, gimana ini ya? Gimana ya? Ini tak di apa ya, saudara? Itu seperti ceramah juga begitu, ceramah awal-awal juga. Ini ngomong apa ya, saudara? Kok lupa? Kok jauh banget ini apa? Lupa. Tapi lama-lama biasa. Orang itu tidak mungkin begitu lahir langsung pandai, tetapi perlu belajar. Termasuk perlu ceramah ya. Ya, bisa ya. Kapan-kapan kalau saya datang ke sini, nanti yang mimpin meditasi saya, kasih sila saya, yang ceramah umat awam. Bukan Pak Munarso, bukan Pak Setiadi, bukan pula Anda, tapi yang lain ya. Siap ya? Pak Slamet siap? Pak Slamet siap? Hah? Siap ya? Kok Santoso siap? Ibu-ibu siap ya? Kalau di rumah ibu-ibu itu paling pintar ceramah loh ya. Ceramahi suaminya, ceramahi anaknya. Bapak-bapak juga gitu. Masa di wihara enggak mau ceramah? Ceramah itu kan tidak harus yang letterlek, yang disuta toh. Kehidupan sehari-hari kan bisa. Bisa ya? Paling tidak namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Setelah itu mari berbuat baik begini-begini. Begitu kan sudah toh. Syukur-syukur ada lomba ceramah dalam rangka Waisakha. Dulu itu ya di Lasem saya adakan lomba ceramah. Ada bapak-bapak itu cuma lulusan tidak lulus SD, kelas 2 atau kelas 3. Begitu suruh maju dia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 3 kali. Terus begitu selesai apa? Apa ya iki ya? Wis Bante aku lali Bante, mundur ya Bante. Ya udah apa-apa. Nah, saya kalau berpikir, wah enggak boleh, tidak bisa begitu. Yang saya harapkan mau mencoba, jangan hanya wah Bantenya ceramah begitu, saya juga bisa, anak saya juga bisa, keponakan saya bisa. Tetapi begitu di depan grogi. Kalau sudah grogi bagaimana? Lupa semua. Nah, supaya tidak grogi bagaimana? Ya latihan. Ya latihan bisa ya. Tidak hanya Pak Slamet, tidak hanya Ko Santoso, Jana harus bisa. Jana kan pernah jadi samanera toh? Ya. Besok kapan? Ya setelah SPD Jana diminta untuk ceramah ya. Ya, setuju. Tapi kalau ceramah saya ingatkan pakai pakaian yang pantas, jangan pakai kaos oblong, apalagi celana pendek. Bisa syukur, tidak bisa kebangetan. Dan saya minta nanti Ci Ayong atau siapa kirim fotonya ke saya. Ya, benar ya? Nah, dia sudah setuju berarti. Itu apa? Membuat dikenang, dihargai. Supaya apa? Supaya dhamma itu bertahan dalam waktu yang lama. Bertahan dalam waktu yang lama. Kalau Anda itu lakukan dengan sungguh-sungguh, saya juga punya warisan di sini. Warisannya apa? Bukan warisan materi, tetapi apa? Gara-gara Bante Pia nyuruh umat-umatnya itu latihan ceramah, latihan mimpin, pada sekarang orang-orang pada mau. Nah itu kan warisan juga toh. Kalau di Lombok saya punya warisan. Warisannya apa? Di sana tidak ada puja bakti anjang sana. Saya sarankan dilakukan puja bakti anjang sana di rumahnya umat. Sampai sekarang masih tetap dilakukan. Waktu itu saya menyarankan waktu masih samanera, sampai sekarang masih berjalan. Kalau Bante Cittaguto ingatkan saya bagaimana? Punya warisan di sana loh, masih dipelihara. Kapan ditengok begitu? Apa Bante warisannya? Lah itu orang-orang suruh kebaktian keliling di rumahnya umat-umat masih dilakukan. Nah di sini ya saya sih tidak terlalu menyarankan untuk kebaktian keliling, bisa diwihara, tapi puja bakti siapa yang mimpin gantian, lebih daripada itu yang ceramah gantian ya. Bisa lah
Banyak orang-orang pandai Anda, saya lihat banyak yang bisa kok, mampu. Mario lulusan apa? Iya, SMA. Ini lulusan apa? Kok? S1? S1 kan sarjana, pasti bisa lah. Ya, ya bisa ya. Cik Ika? Hah? D3 tuh ya? Bisa lah. Vin? Kamu bohongi Bante bisa kualat loh, Vin. Itu ya. Ya, tolong ya, berbuat baik, lakukan hal yang baik. Lebih daripada itu latihan ceramah ya, latihan jadi pemimpin. Mau kalau ditunjuk jadi pengurus ya, peduli dengan wihara. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan, semoga menjadikan maklum adanya Satisata Bhawantu Sukitata. Modana kepada Yang Mulia Bante, dan selanjutnya Amisha Puja oleh Bapak Mario. Ya, yang lain bertumpu lutut, terus ini apa? Anjali. Itu artinya bersama-sama melakukan hal yang baik. Nah, menghadap sini ya. Bertekad dulu. Bajikannya ini dipersembahkan untuk siapa atau punya cita-cita apa. Semoga Bante Biatiro berkenan menerima dan bisa memberi manfaat untuk Bante Biatiro Tera. Semoga kebajikan yang akan saya lakukan ini bisa memberi manfaat untuk saya. Semoga saya bisa mendapatkan kesejahteraan, kemudahan dalam mencari rezeki sebanyak dan lancar, dan semoga saya bisa sehat dan terjauh dari penyakit-penyakit. Para leluhur berbahagia. Ya, sadu. Ya. Ya, namaskara bareng-bareng ya. Nah, umat-umat namaskara bareng-bareng. Ya, sujud ya. Ya, Abiwadana Sirisa Nijang Muda Pacaino Cataro Damawadanti Ayuwano Sukang Baklang. Ya. Selanjutnya